Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf, ini koneksi internetnya agak bermasalah. Jadi karena ini harus connect ke apa namanya kawan-kawan yang online, jadi saya agak terlambat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Ntar tuh kan ada yang kepotongan. Hilang gambar ini. Tutup dulu. Tes. Hilang. Ya. Nah, oke. Baik, di pertemuan yang lalu saya sudah membuatkan video. Itu untuk mengganti bahwa harusnya kita masuk di pertemuan yang lalu karena memang ada rapat yang mendadak hari Selasa diundang, kemudian hari Rabu harus datang, katanya seperti itu. Satu karena memang ada pergantian pengurus yayasan. Jadi dari mungkin ada yang ngelihat saya berbicara dengan Ibu Ruliah yang kemarin. Beliau itu asalnya ketua yayasan, habis itu dipindah apa istilahnya ya? Dipindah kuasakan ke anak beliau. Jadi beliau karena sudah merasa sudah hampir pensiun, sudah pensiun bahkan ya, sudah pensiun. Kalau umur umur dosen itu sudah pensiun umur 65, beliau sudah lebih dari 65. Jadi diserahkan kepada anak beliau. Tapi karena anak beliau waktu itu tidak bisa hadir karena sakit, jadi akhirnya beliau lagi yang kemudian menyampaikan hal-hal yang penting untuk kawan-kawan di Sidik Banjarbaru. Nanti mungkin ada juga perubahan formasi pengurus segala macam, tapi kalau Kaprodi mungkin masih tetap. Ya ada beberapa nanti yang harus disesuaikan karena memang kondisinya sudah berubah dari sisi kepengurusan yayasan dan juga nanti pimpinan Sidik Banjarbaru. Yang kedua, mohon maaf ini kelasnya sudah saya buka dari tadi pagi tapi tidak panas. Karena memang satu yang berfungsi satu kipas, AC-nya tuh nyala, tadi barusan saya nyalakan, tapi seperti biasa, mohon maaf ya. Mungkin kawan-kawan ada yang mengatakan itu gimmick saja sih. Kalau misalkan orangnya sedikit atau ditutup semua gitu ya, mungkin tidak bisa bisa terasa AC-nya. Yang terasa itu di AC-nya di lab robotika di Banjar ya Ji ya. Itu mungkin karena ada dua ruangannya hanya sekitar 6 kali 6 lah kurang lebih. Lebih kecil dari ini. Dua per tiganya kurang lebih. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kita akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pernah atau sempat contohkan di pertemuan sebelumnya, terutama yang saya sudah buat videokan itu, sudah buatkan videonya gitu ya. Dan hari ini kawan-kawan akan saya minta untuk mempraktekkan itu karena untuk nanti mengantisipasi karena ini sudah pertemuan ke-6 ya, bisa jadi akan ada edaran berikutnya bahwa pertemuan ke-7 harus tes gitu. Jadi kalau misalkan memang belum ada edaran minggu depan bisa jadi kita akan praktikum lagi untuk kemudian menguji coba beberapa proyek-proyek yang sederhana dulu sampai nanti ke yang lebih rumit ya. Karena kita punya banyak
modul di sini. Saya angkat tadi sudah dicabut di kawan-kawan yang pagi. Termasuk yang sini sudah saya sebutkan ya sebelum-sebelum ini. Nanti yang mungkin kita harusnya sampai sini nih. Mungkin ada yang sempat lihat di kantor depan itu administrasi keuangan ya, ada selamat datang mahasiswa baru, singkat menjer baru gitu. Dulu di Banjarmasin juga ada bisu rusak. Saya sudah diserahkan nih Pak kalau mau memperbaiki, tapi saya belum sempat mengotak-atik, belum sempat membongkar. Karena dia tidak bisa dibongkar dengan hanya mencabut baut. Dia diklaim pakai klem, jadi harus dibor, dicabut paksa lah istilahnya ya. Kemasan ataupun casingnya itu. Jadi ada mungkin sejengkal ya. Kalau yang di depan itu lebarnya, panjangnya ada beberapa. Nah, kita punya yang ini empat empat modul sebenarnya dijadikan satu. Nah, habisnya harusnya ini bisa diperpanjang lagi karena dia menyediakan eh, konektor di sini untuk kemudian diekstensi ke modul yang berikutnya ya. Nah, termasuk kalau kawan-kawan lihat yang ada Videotron mungkin di Pemko Banjarbaru sana ada ya di depannya situ. Yang Videotron yang layarnya besar itu juga terdiri dari titik-titik ini. Tapi dia lebih kompleks karena itu mungkin satu titik ada tiga warna. Dia kan red, green, blue ya. Tapi kalau yang nanti kita praktekkan ini kalau tidak salah, kalau tidak merah, biru atau hijau. Saya tidak ingat persis ini nyalanya. Tapi yang rata-rata biasanya nyalanya warna merah. Kita belum punya yang RGB ya. Mungkin kalau nanti besok-besok kita minta lagi ke kampus. Tapi kawan-kawan kayaknya sudah lulus deh kalau itu ada ya barangnya. Kita bisa minta yang lebih kompleks lagi. Ini dot matrix displaynya untuk kemudian bisa menampilkan hal-hal yang juga berwarna-warni gitu. Tidak hanya satu warna saja. Nanti kita bisa tampilkan di sini kan bisa bentuk huruf, bisa bentuk gambar apa ya. Misalkan mau dibuat gambar binatang, mau dibuat gambar rumah atau sepeda, misalkan bisa di sini. Tergantung nanti kita memprogram dari tiap titiknya itu. Kemudian kalau misalkan dia mau dibuat fix tidak bergerak juga bisa. Kemudian kalau mau dibuat bergerak juga harusnya bisa. Ya. Karena memang itu nanti tergantung. Kadang-kadang kalau misalkan saya pernah nyoba ya pakai Arduino Uno kalau tidak salah itu tidak sanggup karena apa memorinya kecil. Nih pakai yang ini. Saya hanya pakai display yang 20 kali 4 baris ya. Tapi ya bukan bukan dot matrix yang LCD ini, tapi yang lebih besar. Ada 4 baris 20 kali 4 itu sekitar 80 kali 7. Kalau 80 kali 7 sekitar 560 titik ya, kurang lebih ya. Itu Arduino ini agak belepotan dia memprogramnya. Saya ingin buat, saya sempat ngomong ke Aji, Ji, saya ingin buat tampilan mata robot seperti itu. Nanti kita hubungkan ke handphone dan juga mikrokontrol gitu ya. Jadi mikrokontrol untuk menampilkan tampilan matanya gitu. Nanti si handphonenya untuk dia bisa berinteraksi ke manusia ataupun ke usernya, bisa berbicara dengan basic di belakangnya adalah ChatGPT API katanya si Aji. Jadi itu proyek-proyek yang saya ingin kerjakan, tapi bisa jadi nanti jadi proyek akhirnya kawan-kawan. Jadi bikin kalau yang kawan-kawan saya sebelumnya buat itu namanya chatbot ya. Jadi kalau kawan-kawan misalkan ngechat di marketplace yang Shopee entah apa gitu ya, itu kan biasanya ada yang jawab otomatis ya. Kami sedang ini. Nah itu namanya chatbot yang ada robotnya, yang dia bisa jawab. Kemudian kalau misalkan kita hanya bertanya sekedar barang hari dia pada dia akan jawab. Artinya pertanyaan-pertanyaan umum dia bisa jawab. Tapi kalau misalkan sudah pertanyaan khusus, saya ngomong ke Aji, Ji, bagaimana kalau kita bikin robot yang kemudian itu bertingkah ataupun berlaku seperti customer service-nya Sinik Banjarbaru. Jadi kalau orang datang ke Sinik Banjarbaru di depan situ, orang bisa ngomong kok ke itu, walaupun dia tidak bergerak gitu ya. Hanya ada tampilan matanya aja, kemudian ada tampilan, bukan tampilan, ada Android di dalamnya. Jadi mikrofon Android-nya nanti digunakan untuk menangkap pembicaraan dari usernya. Usernya ngomong, eh, hari ini apa pendaftaran dibuka sampai jam berapa? Dia langsung jawab, pendaftaran hari ini dibuka sampai jam 16 sore misalkan. Tapi kalau misalkan mau mendaftar secara online boleh. Alamatnya ini gitu. Dia ngomong ya secara ini. Jadi seperti halnya customer service pada umumnya. Artinya kan kita harus buat kalau itu basicnya adalah ChatGPT ataupun Gemini ataupun yang lain, maka kita harus buat eh, apa namanya scriptnya. Script apa sih namanya ini? Apa script ya? Apa sih namanya? Nah, istilahnya narasinya tadi. Lupa saya namanya. Nah, pokoknya yang secara tekstualnya kemudian kita harus masukkan ke ChatGPT atau Gemini atau Copilot gitu ya. Eh, Promnya. Nah, orang nyebutnya prompt ya.
Nah, promnya itu yang kita harus isi dulu sedemikian rupa sehingga kemudian informasi-informasi yang terkait dengan Civic Banjarbaru atau apa itu ada di situ. Tapi karena menurut pengalaman saya itu ya si ChatGPT itu juga punya walaupun yang premium, tapi saya masih premium yang sharing gitu. Itu dia punya keterbatasan prompt jumlah kata ataupun jumlah huruf di dalam promptnya itu. Jadi kalau misalkan memungkinkan kita akan rujuk dia ke website tertentu. Jadi misalkan silakan. Kan websitenya Civic Banjarbaru ada kan? Jadi kalau misalkan pertama kali silakan atau kita bikin rujuk ke alamat link ini. Nanti informasi apa yang di situ kemudian menjadi referensi pada saat dia menjawab apa yang ditanyakan oleh usernya ke dia gitu. Seperti itu. Jadi untuk menyimpan informasi yang lebih banyak kita tidak simpan di promnya, tapi suruh dia perintahkan dia untuk mengakses ke website tertentu. Kalau misalkan ada website yang lebih apa namanya lebih khusus lagi, biar tidak terganggu dengan apa namanya websitenya Civic Banjarbaru, mungkin kita buat saja jadi informasi apa-apa di situ. Misalkan informasi terkait dengan pimpinan Civic Banjarbaru struktur ya. Kemudian dengan aturan prodi, aturan perkuliahan, SPP segala macam ada di situ kita masukkan nanti dia akan merujuk ke sana. Jadi apapun yang ditanyakannya akan merujuk ke situ. Jadi dia tidak. Cuman kadang-kadang kalau website itu yang apa namanya website pemerintahan atau apa kadang-kadang si ChatGPT memberikan peringatan saya tidak bisa mengakses secara ini. Tapi kalau misalkan kita sudah berikan apa ya istilah aksesnya granted gitu ya ke si ChatGPT-nya, kemudian kita bisa informasikan apa saja di website kita itu untuk kemudian diakses. Nah, itu idenya ya. Nah, tadi kaitannya dengan itu ini hanya saya ingin buat tampilan matanya aja di sini. Tapi nanti kemudian dia bisa mengakses. Jadi itu banyak ya. Banyak proyek yang bisa dikerjakan. Satu tampilannya bisa interaktif ya. Misalkan kalau misalkan ada orang itu kan kalau kita biasa itu kan setiap detik akan berkedip ya, Tio ya. Kan nggak mungkin Tio dalam setengah jam di sini kemudian tidak berkedip sama saya enggak. Pasti ada kedipannya. Mungkin beberapa detik saya juga misalkan 2-3 detik berkedip, 2-3 detik berkedip. Nah, itu ya, itu juga mestinya ada teorinya, ada algoritmanya untuk membuat tampilan mata yang berkedip sekian detik kali ya, sekian kali dalam setiap detik atau setiap sekian detik berkedip sekali. Nah, itu ya bahasanya. Jadi dia hubungannya untuk tampilan satu project lagi untuk kemudian mengolah promnya tadi dan mungkin bisa banyak proyek lagi yang bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh kawan-kawan untuk keperluan tugas akhir skripsinya. Yang online, Hafizuddin, bisa dengar suara saya? Please? Bisa, Pak. Oke. Nah, biasa harus menyapa. Saya tadi lupa menyapa ada yang kawan-kawan yang online. Nah, kemudian itu yang kawan-kawan atau kita bisa kerjakan nanti ya itu belum sampai saat ini belum saya buat proposal ataupun istilahnya rencananya. Cuman saya ngomong ke beberapa kawan yang kemudian mungkin bisa tertarik untuk bisa mengambil ide itu dalam rangka tugas akhir skripsinya ya. Baik, mungkin sampai saat ini kawan-kawan belum ada sosialisasi dari prodi terkait dengan jenis tugas akhir yang diperkenankan diizinkan di sini kemudian belum ya. Kalau kemarin itu kan mungkin semester yang lalu saya sudah diminta untuk membuat aturan ataupun kira-kira rancangan tugas akhir yang bukan skripsi, namanya prototype gitu. Jadi kita bikin prototype atau bikin istilahnya alat gitu ya. Kemudian dibuatkan spesifikasinya ini, cara kerjanya seperti ini, kemudian itu yang dipresentasikan. Tidak perlu buat laporan seperti skripsi pada umumnya seperti itu. Itu pilihannya, tapi belum tahu. Kami juga belum dapat istilahnya informasi aturan itu apakah diberlakukan atau tidak. Karena sekali lagi kalau kawan-kawan nanti tugas akhirnya bukan skripsi, maka untuk melanjutkan KS2 itu biasanya agak bermasalah ya. Jadi kalau saran saya sih kalau misalkan bikin alat tetap aja bikin skripsi itu. Bikin tulisan yang biasa ya, laporan dari pendahuluan, video pustaka dan lain-lain. Untuk mengantisipasi siapa tahu nanti misalkan habis ini bekerja dan kemudian mau melanjutkan KS2 lagi. Atau ada bahkan yang berencana untuk jadi dosen misalkan ya. Itu kemudian kan harus minimal S2 gitu. Jadi banyak kawan-kawan lulusan Sinik Banjarbaru yang ada dosen, terutama di Uniska. Ada yang di Stikes Borneo kalau tidak salah kemarin juga laporannya seperti itu. Saya lupa namanya. Ada yang di Pemko juga kalau tidak salah. Jadi banyak yang kemudian mereka yang di mana itu ya? Itu namanya Gusti Muhammad Ridwan. Itu pencipta himnenya Sinik Banjarbaru itu S2-nya di UGM kalau tidak salah. Ada yang di Udinus, kebanyakan sih di Udinus. Sama seperti saya juga S2-nya kan di Udinus. Baru S3-nya kemarin eh, ke Jogja lagi. Maaf. Nah, kita akan coba yang ini ya.
Jadi kita punya modul ini sudah sekian kali saya sampaikan ke kawan-kawan, tapi ada kayaknya nanti yang rusak di sininya nih. Mungkin copot tadi itu ada yang lapor Pak, pin eh, pin 5 volt dan GND-nya yang ada yang copot. Nah, hari ini kita akan menguji coba dulu ya, karena sekali lagi nanti ujian akhir semesternya adalah praktikum. Jadi kalau nanti seperti biasanya tuh ya, saya akan pasangkan dulu kabel-kabelnya itu untuk mengantisipasi yang salah pasang dan juga mempersingkat waktu kawan-kawan mengerjakannya. Jadi nanti yang dikerjakan tinggal programnya aja dan kemudian menguji coba. Jadi di lab atas itu kalau tidak salah lantai 3 tuh ya, ada komputer mini-mininya itu. Itu sudah pernah diinstal karena saya sudah pernah melaksanakan ujian praktikum itu beberapa kali. Dan untuk yang di lab atas itu baru sekali kalau tidak salah. Sebelum-sebelumnya mereka pakai laptop sendiri. Jadi misalkan Aji atau Tio itu bawa laptop pada saat ujian akhir semester, yang pasti sudah diinstal di IDE-nya ya, untuk kemudian dipakai lagi. Jadi pada saat ujian itu tinggal colok di USB-nya, kemudian diprogram. Ada perintah untuk misalkan nyalakan ini, misalnya nyalakan atau operasikan ini ya. Ini apa ya? Di spill dulu nih adanya nih. Contoh ujiannya. Biasanya kalau misalkan Tio itu tanggal lahirnya, ya, kalau tanggal lahir kebanyakan. Biasanya bulan lahir, misalkan bulan lahirnya bulan April gitu ya. Lahirnya tahun 90, 2000 berapa sih ya? 2004. Nah, misalkan di sini jadinya, atau misalkan saya minta untuk menampilkan tahun lahir 2004, berarti kan 2004. Bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalkan saya minta tampilkan bulannya dan 2 digit angka tahun lahirnya, bisa jadi. Oke, itu kalau di sini. Ini menampilkan di sini tuh jauh lebih sulit daripada yang di sini. Hmm. Aja ketawaan. Karena kalau di sini itu tinggal ketik aja di coding programnya mau tampilannya dua, tiga atau huruf atau bahkan spesial karakter itu ya, plus, minus, persen atau tanda dolar itu kalau di LCD ini lebih mudah. Karena di coding programnya kita langsung ketik. Tapi kalau di sini tidak. Karena yang kita nyalakan adalah nanti iya iya segmen-segmennya ini. Jadi nanti ada segmen A, B, C, D. Jadi kalau misalkan huruf huruf A itu mungkin kita agak sulit. Saya biasanya agak agak jarang menyuruh atau meminta menampilkan huruf, tapi biasanya hanya angka saja. Karena angka itu lebih general daripada huruf. Karena misalkan ada hurufnya yang X itu sulit di sini. Ada huruf-huruf tertentu nggak bisa ditampilkan. Jadi hanya angka-angka saja. Misalkan nanti si apa namanya? Rizky misalkan bulan lahirnya bulan 5 berarti 05 tahun 0 04 misalkan atau 2005 2005 iya 05 seperti itu ya yang saya minta biasanya. Nah, itu artinya tidak semua orang kemudian punya tangga bulan lahir dan tahun lahir yang sama ya biasanya. Itu yang kemudian bisa jadi apa sih namanya ya? Stres pada saat itu istilahnya ya untuk kemudian tapi kalau misalkan sudah terbiasa saya kira gampang. Nah yang jadi masalah lagi ini kan nanti kan tidak hanya di satu display saja di satu digit saja ini ada 4 digit berarti dia harus dijalankan secara bergantian nggak bisa ini saja nanti nyalanya kacau gitu jadi dia harus dinyalakan secara bergantian nah, nanti insya Allah sampai pada materi itu hari ini kita coba dulu yang paling sederhana ya kita akan nyoba dulu kawan-kawan yang belum install Arduino IDE-nya tolong di download diinstal dulu kita akan nyoba dulu yang sederhana bisa menguji coba secara apa namanya internal dari bot Arduino Mega Pro Mini-nya ini dulu. Coba yang blinknya dulu ya. Nanti ada program blink kan saya sudah sempat contohkan yang menguji coba menyalakan ada LED kecil di situ yang kemudian kita bisa nyala hidupkan dengan memanfaatkan example satu contoh yang ada di Arduino IDE-nya. Yang terbaru sekarang adalah 23.6. Tadi sudah saya coba download tapi pada saat saya berikan ke kawan mahasiswa untuk di copy katanya pairnya korup. Mungkin pada saat atau tadi nggak tahu nih kalau nanti sudah install tuh sudah install Arduino IDE-nya sudah sudah berarti nggak perlu lagi ya yang ini aja nih nanti kalau ada yang belum set nanti tolong dicobakan lagi nih sudah install belum nanti tolong dicoba sebentar ya nah ada Arduino IDE 23.6 dicoba diakses dulu tadi di kawan yang pagi itu filenya katanya korup. Tapi kalau misalkan nanti file korup, download aja langsung di arduino.cc ya. Di arduino.cc nanti cari softwarenya di situ kemudian bisa di. Nanti saya perlihatkan. Jadi kita akan mencoba mengoperasikan yang ini ya. Tapi katanya tadi kawan ada yang lapor kabelnya kurang satu untuk mengoperasikan yang Arduino Mega Pro Mini. Nanti saya coba cari lagi. Keselip di mana satu kabelnya.
Tapi ada juga yang kemudian mengoperasikan yang ini. Boleh ya, yang mana aja boleh. Tapi kalau contoh yang ada di depan itu saya mengoperasikannya yang ini. Jadi sudah saya hubungkan seperti yang saya buatkan videonya itu. Kita coba yang sederhana dulu hari ini. Ini ada pin 17 sampai pin 31 seperti gambar di depan yang bawah itu ya. Kawan yang online juga kawan bisa melihat. Di situ saya highlight warna kuning. Sebenarnya mau pin yang mana saja boleh ya, tapi karena untuk memudahkan saja dulu, karena ada yang baru pertama kali melihat ini ya, bisa jadi agak pusing nanti kalau ngelihat angka-angka yang sekian banyak itu. Cukup diperhatikan yang saya beli highlight warna kuning itu, jadi pin 17, kemudian dia jeda 17, nggak kelihatan ya, 17, 19, kemudian 21 sampai 31 gitu. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Kenapa pin 17 tidak ke 18? Karena pin 18-nya ada di atasnya. Ya, jadi setelah 17 itu kan atas atas serong kanannya itu ada pin 18. Karena untuk menancapkan itu agak agak sulit nanti untuk yang baru pertama kali mengoperasikan ini ya. Udah kita jajar aja dulu yang paling bawah itu. Kebetulan angkanya ataupun nomor pinnya itu adalah 17 sampai 31, 17, 19, 21 dan seterusnya ya. Ada 8 pin. Nah, itu yang saya juga sudah buatkan videonya untuk kemudian kita mengoperasikan atau menyala matikan LED yang di sini ya. Jadi di LED ini akan kita nyala matikan dan dia kebetulan terkonek ke di sini konektor 6 CN6 tulisannya di sini ya nanti ya. CN6 itu ada pin 1, 2, 3 sampai 8. Jadi ada konektor 6 yang kemudian isinya ada pin 1, 2, 3 sampai 8. Nah, itu jadi nanti LCD bukan LCD, LED 1 itu terhubung ke port yang konektor 6 pin 1. Kemudian LED 2 terhubung dari konektor 6 pin 2 dan seterusnya sampai 8. Nah, sedangkan konektor 6 tadi pin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ya terhubung ke pin 17 sampai 31. Jadi nanti konektor 6 yang pin satunya terhubung ke pin 17. Dirunut saja gitu. 17 ke 1, kemudian 19 ke 2 dan seterusnya 31 ke 8. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa selesaikan itu hari ini dan uji coba sampai nanti ke variasi nyala lampu. Tadi itu sampai nyoba mereka ke yang ini buzzer yang warnanya yang bunyinya bip 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 gitu ya. Mungkin kalau kawan-kawan punya remote sepeda motor ya, dipencet apa lock unlock itu kan ada bunyi. Nah, itu. Sebenarnya ada buzzer ini di sini. Tapi nanti dulu kita ke LED-nya dulu. Itu biar tidak membingungkan ya. Jadi kemudian yang tidak kalah penting adalah tolong perhatikan baik-baik ini powernya ya. Karena di sini ada nanti dua pin yang di konektor satu, itu pinnya ada tulisannya B dan ada tulisan plus dan ada G ya. Plus itu nanti positif itu harus terhubung ke sini ya. Ke positifnya sini atau ke di sini tulisannya bukan positif. Kalau kawan-kawan perhatikan di situ setelah V in ini ya. Ini saya tunjuk di sini. Nah, ini ya, mungkin mouse-nya kelihatan. Setelah V in sebelah kiri itu habis itu nggak kelihatan ya. Ada GND di situ. Annotation. Nah, ini ya. Ini V-in, kemudian GND, kemudian 5 volt, dan seterusnya. Kita gunakan yang GND dan 5 voltnya. Ini yang atas bawah sama ya. Yang atas GND, yang bawah juga GND itu ground. Yang 5 voltnya ini atas bawah juga sama. Kita gunakan dua pin itu. Pin GND dan eh, 5 voltnya. Yang 5 voltnya, yang 5V itu nanti ke positif yang sini ya. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti kebalik. Itu yang pertama bisa berbahaya ke Arduino-nya. Yang kedua ke modul sini, yang ketiga ke laptop. Tapi jarang sih sampai ke laptop. Paling yang paling ininya adalah ke sininya atau ininya nggak nyala. Saya sudah lihat ini tidak punya proteksi apa-apa di sini. Jadi kalau misalkan kita salah pasang ya kemungkinan ya, jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Kalau misalkan hanya sebentar mungkin tidak memper atau mengakibatkan ini ada kerusakan. Tapi kalau sudah sejam misalkan bisa jadi ini ada yang rusak di sini. Ya, tolong perhatikan baik-baik di situ. Jadi jangan sampai kebalik pin. Nah, indikator nanti ini kemudian bisa nyala ya. Maksudnya terhubung ke power si modul namanya modul master micro Arduino. Ini kalau saya mohon maaf, tolong ditancapkan ke ini USB-nya.
Nah, nah kalau dia sudah terhubung ya, kawan-kawan bisa perhatikan. Nah ini kalau sudah terhubung, ini kan indikator powernya adalah ini yang warna hijau. Tapi kalau misalkan yang ini indikator powernya adalah yang ini. Jadi kalau dia sudah, ini kalau saya cabut ya satu, nah dia kan kemudian mati. Yang ini tetap karena si Arduino Mega Pro Mini-nya dapat power dari USB micro ke USB A di laptopnya. Nah ini sudah saya pasang lagi seperti itu. Jadi ini powernya tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah pasang, jangan sampai kebalik ya. Karena nanti satu bisa jadi ini tidak nyala, dua bisa jadi ininya rusak, ininya rusak. Yang terakhir ke situnya. Tapi jangan sampai kita berharap tidak ada insiden yang ini. Tapi sebelum-sebelumnya sih ada yang di situ. Tapi di sininya bukan bukan di laptopnya. Karena laptop juga punya proteksi yang paling banter itu rusaknya di USB port aja. Tidak masuk ke yang lain-lain. Karena laptop itu sudah punya sistem proteksi yang apa ya, prover lah istilahnya ya. Baik, kira-kira itu ya, silahkan sambil jalan, sambil nanti saya perlihatkan untuk bagaimana kita memprogramnya ya. Kalau yang sudah pernah memprogram, tolong dibantu kawannya yang lain ya, untuk bisa kemudian merata. Karena sekali lagi nanti ujian akhir semester itu satu-satu tidak berkelompok ya. Jadi nanti Tio sendiri nanti akan dibuat jadwal oleh prodi, misalkan karena kita punya hanya 8 modul, berarti 8 orang sekali sesi. Sekali sesinya misalkan setengah jam gitu ya, itu sekali masuk, kemudian nanti jeda 10 menit, masuk lagi yang berikutnya dan seterusnya. Soalnya mungkin serupa tapi tidak sama. Ya. Bisa jadi nanti diacak ya. Pada saat ujian itu ada yang menyalakan ini, ada yang menyalakan dot metrik, itu kan beda nih. Jadi cara memprogramnya juga beda. Dia harus siap semuanya dan kalau bisa sih semuanya mencoba pada saat di kelas seperti ini. Jangan sampai nanti menjelang ujian akhir semester di minggu tenang baru nanti ribut Pak pinjam modul. Kadang-kadang kalau sudah di minggu tenang itu kan prodi sudah ngunci. Maksudnya tidak mau lagi ininya dipinjam karena kan sudah disetting di laboratorium untuk ujian. Jadi kalau sudah disetting di minggu tenang di ujian lah, itu prodi nggak mau ngasih ini lagi ke mahasiswa biasanya. Jadi kesempatannya adalah pada saat ini, pada saat masih kuliah, pada saat kemudian masih sebelum minggu tenang ya. Intinya sebelum minggu tenang itu masih boleh dipinjam. Jadi kalau misalkan sudah minggu tenang, biasanya kami ngecek modul ini yang mana yang masih bagus. Misalkan sisa 7 yang bagus, sudah 7 berarti yang diaktifkan untuk ujian akhir semester. Sekira itu ya. Silahkan kita nanti kawan-kawan ngambil. Sudah banyak yang bawa laptop, silahkan diambil saja. Ini ada beberapa modul yang kita punya. Yang kita operasikan, saya cabut ya. Yang kita operasikan nanti adalah yang Arduino Mega Pro Mini. Tapi kalau misalkan kebetulan tidak ada kabel USB micro-nya, itu bisa pakai yang Arduino ini. Hanya mengubah nama portnya aja nanti ya. Baik, silakan dicoba dulu sambil saya perlihatkan di sini. Kawan-kawan bisa sambil mengambil modulnya ya. Ini yang online terpaksa hanya melihat saja ya, Hafiz dan kawan-kawan yang di online. Baik, saya ke Arduino IDE-nya ya. Nah, ini kelihatan ini ya. Saya tutup dulu. Baik di Arduino IDE ini seperti biasa ya. Ini sudah seperti biasa seperti sebelumnya. Saya perbesar dulu. Oke, ini adalah yang kemudian tidak ada ya di setiap program yang kita buat. Kemudian kalau tadi saya sampaikan kita nyoba. Ini kalau kawan yang di ini juga di tim robotika biasanya nyobanya yang ini dulu nih untuk mencoba bagus tidaknya modul Arduino yang kita punya ya. Jadi kita masuk ke file, kemudian examples di sini, kemudian basic dan Blink. Itu salah satu yang kemudian nanti kalau bentar ya, saya buka dulu. Oke, nah ini ya. Ini biasanya kalau kita lagi kepepet, aduh, gimana ya kita ini modul kita bagus apa enggak? Kita coba dulu pakai Blink. Kalau pakai Blink sudah nyala, baru kemudian kita akan coba yang lain. Baik, berikutnya adalah tadi banyak juga yang bertanya, kenapa Pak tidak mau jalan? Ya karena ini belum disetting. Kemudian yang berikutnya tadi ini contoh untuk softwarenya ya. Kemudian kita pakai ini nih. Kawan kan bisa lihat ya. Kalau yang menggunakan Arduino Mega Pro Mini seperti yang sekarang saya gunakan ini ya. Ini kita ketik saja di sini Mega seperti ini. Kemudian nanti akan keluar dia tuh Mega or Mega 2560. Kita pakainya yang Mega 2560 ya kebetulan. Mega 2560. Tapi sebenarnya yang Pro Mini tapi sama aja. Yang Pro Mininya tidak muncul di sini, tapi kita pakai yang model itu.
Kemudian kalau sudah diklik, nah yang jadi masalah adalah dia belum terkoneksi nih. Kalau belum terkoneksi, kawan-kawan bisa lihat di situ yang ada hanya COM 8 dan COM 9. Itu karena saya sudah menghubungkan modul lain, dua modul lain yang sama ya, serupa. Dan dia deteknya di serial port yang nomor 8 dan 9. Kawan-kawan perhatikan sekarang saya tancapkan ini di USB port saya. Kelihatan dia muncul ya. Saya cabut lagi nih. Cabut lagi. Hilang lagi dia. Nah, ini di komputer kita yang Windows 10 ke atas ya, Windows 10 dan ke atas dan setelahnya itu saya kira tidak masalah untuk koneksi ini. Nah, kalau di sistem operasi yang dulu-dulu ya, itu harus diinstal secara manual. Sekarang enggak, dia udah detect. Jadi itu ya gampangnya sekarang karena semuanya apa namanya terhubung ke internet. Jadi dia bisa juga mencarikan nanti driver yang cocok. Nah, ini tidak bisa jalan kalau kita tidak pilih dulu ya. Di sini nanti tandanya ada contrengannya di situ. Jadi nanti kalau ujian itu jangan sampai nanti bingung hanya gara-gara ini ya. Bisa jadi nanti oleh petugas laboratoriumnya itu dicabuti, kabelnya dicabuti misalkan ya. Tapi mungkin nanti saya instruksikan tidak mencabut koneksi ininya, koneksi jumper ya, tapi hanya menyabut ininya aja, USB-nya ini. Nah, itu karena hmm? Nah, dia kalau saya cabut dia akan hilang ya di situ ya USB-nya ya. Tapi pada saat dia muncul lagi kalau tidak kita pilih, kita tidak diselect gitu ya, select, maka dia akan juga tidak bisa berfungsi. Nanti pada saat diprogram dia akan dapat pesan error. Tolong diingat itu baik-baik ya. Jadi dicontreng dulu atau dipilih dulu baru di oke. Nah, kalau sudah di oke, maka program ini akan kita bisa uploadkan ke microcontrollernya ya. Dengan cara kita tadi sudah pilih ya ininya. Nah, biasanya ada lagi settingan ini. Mungkin kalau yang baru menginstalasi ada settingan juga yang harus kita lakukan di sini. Nih ya. Ini ada jenis microcontrollernya kawan-kawan bisa lihat di situ. Itu ada pilihannya 2560 atau Mega yang ATmega yang 1280. Jadi ada pilihannya jangan sampai juga salah. Nanti kalau misalkan pilihan itu salah, maka pada saat diprogram juga pasti akan ada pesan errornya ya. Kemudian boardnya ini sudah tadi ya, boardnya sudah kita pilih. Kemudian COM-nya sudah otomatis kedetek. Nah, programmernya juga kadang-kadang harus dipilih nih. Kadang-kadang ya. Tapi kalau ini dia bisa detect otomatis. Kalau misalkan nanti ternyata bermasalah, klik saja yang di sini ya. AVR ISP Mark II ya, AVR ISP Mark II MK2 gitu. Ini boleh dipilih. Nah, maka insya Allah ini sudah sesuai ya dengan kemudian settingan standar untuk kita bisa memprogram. Baik, ini sebenarnya baris programnya hanya dari baris 26 sampai terakhir ya. Yang ini sisanya adalah hanya komentar. Jadi kalau misalkan saya hapus yang bagian atasnya nih ya, ini untuk menegaskan saja ke kawan-kawan, ini dari baris 1 sampai baris 12 itu di tengah-tengahnya ada apa istilahnya ini ya, dijedai atau diselingi oleh komentar. Jadi kalau misalkan kita ingin jadikan baris itu sebagai komentar, kita pakai double slash gitu ya. Ketik saja di depannya double slash. Atau kalau mau shortcutnya pakai control slash ini ya. Control garis miring ya. Kontrolnya dipencet, garis miringnya dipencet. Nah, kontrol garis miring ya. Baik itu akan dijadikan komentar. Maka baris yang tadi yang kedap-kedip nih ya kursornya, kemudian dipencet control slash, maka itu akan dijadikan komentar. Baik, yang pertama di sini kita pakai aplikasi, bukan aplikasi, contoh program yang Blink tadi ya. Ini saya hilangkan semua komentarnya, tertinggal 11 baris, 10 baris program ini. Nah, tadi saya sudah setting boardnya. Ini saya sambil perlihatkan ya. Ini mungkin programnya masih LED yang berjalan ini. Sekarang saya upload di sini. Kawan-kawan bisa lihat, yang tadi program berjalannya itu akan ditindih dengan program yang menyala dan menghidupkan LED, LED kecil. Dan LED kecil itu ada di sini nih. LED kecilnya ada di boardnya ini. Dan saya sampaikan lagi ke kawan-kawan, ini hampir semua, saya katakan bisa jadi semua ya. Tapi kalau misalkan itu dirakit sendiri, makanya saya katakan pakai istilah hampir semua Arduino board yang dijual di pasaran itu kemudian mempunyai LED built-in yang terhubung ke pin 13. Ya, jadi kalau misalkan kawan-kawan ya ganti ntar. Ini saya copy paste dulu. Jadi ini sudah nyala nih. Mungkin kalau dari belakang agak-agak kabur ya nyala ininya. Kalau yang online juga nih mungkin terlihat agak kabur. Ntar saya perlihatkan yang ini.
Ada yang nyala kedap-kedip ya habisnya di situ ya. Itu dia. Ini tampilan kamera sini masih hidup nggak? Oh, masih. Tampilan yang sini. Nah, oke. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sekarang yang dinyalakan hanya LED yang sini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menyalakan LED yang sudah terhubung ke pin 17 tadi ya? Maka kita bisa ubah di sini nih. Saya copy paste dulu di sini. Eh, copy dulu ya, copy. Kemudian ini bawahnya. Ini saya jadikan komentar dulu yang sini. LED built-in-nya ini sebenarnya pinnya 13 ya. Nanti kawan-kawan bisa nyoba. Kalau yang lama-lama itu Arduino-nya tulisannya 13. Sekarang saya ganti jadi 17 di situ ya. Kemudian di sini juga saya copy paste dulu sebentar. Ini biar tidak mengganggu, saya copy paste bawahnya ya. Satunya saya jadikan komentar. Ini kita jadikan komentar. Kemudian jangan lupa kita save as, karena ini kita menindih blinknya bawaannya si Arduino. Kita save as dulu. Ini kelas 46 ya. Kelas 46. Karena ini tanggal 16/04/25. Oke. Saya simpan namanya itu ya. Usahakan menyimpan nama file itu jangan pakai dash atau pakai minus ya. Jadi pakai underscore atau gabung saja huruf-hurufnya. Jangan jangan dipakai dash karena kadang-kadang di aplikasi tertentu nanti bermasalah itu ya. Jadi kita usahakan kalau menyimpan itu pakai underscore kalau misalkan mau ada beberapa kata yang diberikan ke nama filenya ya. Baik, karena tadi kita menggunakan pin 17, maka sekarang nih sambil diperhatikan ya, saya lihat yang di sini sekarang mati nih. Tapi kita ingin nyalakan salah satunya dengan memprogramnya di pin 17. Karena tadi kan kita hubungkan dia pin 17, 19 sampai 31. Kalau kau perhatikan di situ, pin mode-nya di sini, pin 17 adalah output. Kemudian kita akan memberi data itu dengan memberi perintah digital write di sini ya. Jadi pin 17, digital write, datanya berapa? Datanya satu ataupun high. Nanti kawan-kawan bisa coba ganti ini dengan satu. Kita biarkan dulu ya high itu ya. Sekarang saya upload. Tadi kan kalau bawaannya Arduino, maka programnya akan menyala dan mematikan ya. Jeda nyalanya 1 detik, kemudian jeda matinya juga 1 detik. Mungkin sudah menyala ya di sini ya. Nah, ini ya. LED 1 tadi terhubung ke pin 17. Bagaimana kalau kita ganti? Boleh kita ganti ke pin yang lain ya. Sekarang saya tambah nih di sini nih. Saya tambah di bawahnya lagi. Ini saya copy dulu. Hmm. Kemudian kita tambah lagi pin 18 di sini ya. Nah, tadi kan yang nyala pin 17, tapi sekarang kita ingin tambah nyala lagi pin atau LED yang di pin 18. Kita tambah di sini dan yang bawahnya juga kita tambahi. Tapi ininya kita oke nih. Ini saya ingin kawan-kawan membandingkan ya. Ini yang pin 18 kita beri data bukan high and low tapi 0 dan 1 ya. Habis bisa lihat programnya? Habis bisa lihat program? Oke, saya anggap bisa sudah ini ya habis ya. Bisa, Pak. Oke, baik terima kasih. Baik, ini di point loop baris ke-9 sampai ke-14 ya. Kawan-kawan perhatikan di situ. Itu ada yang pin 18 pin 17-nya kita beri data high dan low, tapi pin 18-nya kita beri data 1 dan 0. 1 dan 0 ya. Nah, itu sekarang kita lihat apakah nanti reaksinya sama di modul ini ya. Yang online kawan-kawan bisa lihat. Kita upload dulu. Nilainya baru 1. Enggak. Baik. Mohon maaf. Bukan 18 ya, 19. Karena kita menghubungkannya ke pin 18. Bentar ya. Saya harus pakai masker dulu. Karena ruangannya masih
kurang segar ya. Baik, saya upload lagi nih. Saya upload lagi. Nah, sekarang udah dua pin yang nyala ya, 17 dan 19. Dan terhubung ke LED 1 dan LED 2. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kawan-kawan bisa coba. Oh ya, ada dua konektor di sini ya, bahkan tiga benar. Yang ini adalah konektor, eh, ya silakan. Hmm. Eh, gambarnya ya, gambarnya di sini. Bentar. Ini kalau yang Arduino Mego Pro Mini, tapi kalau siapa namanya si Rizky dan Aldi pakai Arduino Uno. Nah, hmm. Nah nih, ini kalau yang pakai Arduino Uno ya. Kalau tadi yang saya contohkan itu kan pakai Arduino Mega Pro Mini yang ini. Aldi mau pakai yang ini apa yang pakai ini? Berarti kabel USB-nya harus USB ini. Nah, USB-nya harus ini. Berarti saya kembali ke yang tadi ya. Baik, saya kembali ke sini tadi. Nah nih, baik, kita kembali ke situ. Nah, ini ya. Baik, kalau yang mau menggunakan Arduino Uno juga boleh, tapi nanti kabelnya kabel printer seperti ini. USB Type A atau Type B. Ini Type A-nya, ini Type B-nya. Jadi ini sih. Jadi perlu diperhatikan yang kita pakai adalah yang ini. Kabelnya enggak? Kabel hitamnya ada nggak? Mana ya kabel hitamnya ya? Ntar. Kabel hitam. Baik. Jadi di sini ya ada beberapa konektor, ada beberapa jumper nih kalau saya pakai masker nggak kelihatan. Karena kita menghubungkan Arduino Mego Pro Mini ini yang punya punya bukan jumper, punya header namanya header ya, headernya male, maka kita harus gunakan jumper yang female. Paham ya? Ini male, kemudian harus gunakan yang female. Kemudian di master micro Arduino modulnya ini juga dia menggunakan header yang male. Nih. Nih. Maka kita menggunakan yang female to female nih, female to female. Nah ini salah nih. Nah, ini male to female. Nah ini nih, ya nih. Tuh. Dua. Jadi kabel yang dihubungkan ya, kawan-kawan yang lain juga. Ini power 2, yang ini 8. Jadi ada 10. Ada 10 kabel. Ini yang 17 sampai 31 kan ada 8 pin tuh. Nah, kemudian ini terhubung ke konektor 6.
pin 1 sampai pin 8-nya. Kemudian yang ini powernya, ini yang penting. Powernya, kalau powernya di situ terhubungnya ke pin yang di sini ada GND, nanti GND ke G-nya di sini, GND-nya di sini. Satu aja. Paling bawah bisa, yang atasnya bisa. Kalau saya kan pakai yang atas kan, kan. Boleh mau dipindah ke bawahnya boleh. Salah satunya aja. GND dengan G. Ya. 5 volt di sini ke positifnya di sini. Itu seperti baterai, baterai positif dengan baterai negatif, ya kan? Yang negatif itu kalau di sini GND namanya. Jadi GND-nya yang sini ke G-nya di sini, yang positifnya sini ke 5 voltnya di sini, 5V-nya di sini. Kelihatan nggak di situ? Saya perlihatkan di slide itu. Kalau kurang besar di kamera, dan di zoom. Zoom. Ya, 10. 8 untuk datanya, kemudian 2 untuk power. 8 data, 2 power. Berapa ini Pak? 8. 8, 10. Oh, berarti 8 sama 2 ya Pak? 8 sama 2. Dua-duanya female. Female to female, ini female to female. Gua 8. Ca, ya ini tidak harus hitam putih ya, ini ya. Warnanya boleh apa aja. Kebetulan aja yang saya pakai ini guna warnanya hitam putih. Tapi yang penting positifnya misalkan 5 voltnya warnanya putih misalkan ya, kebetulan nih. Ke sininya juga harus ke positif. Ini kan ada tulisannya plusnya kan. Kelihatan nggak di konektor satu CN satunya plusnya? Kelihatan? Gini. Ada nggak? Ada kan plusnya? Ini plusnya ke 5 voltnya. Plusnya ke 5 volt. Nah, G-nya sini ke gen D-nya sini. Ya jangan jangan terpaku warna ya. Warnanya boleh apa? Cabut aja 2. Ya 2 aja biar ini. Cabut 2. Nah, Kalau yang 8-nya 17 sampai 31. 17 ke 1, 19 ke 2, sampai 8. sampai 8. Yuk sampai jalan. Sambil sudah diinstal. Oke. Karena yang lama biasanya agak download yang instalasi. Hmm, bisa. Itu mau pakai Arduino ini boleh. Sama aja Pak. Sama aja. Tapi nanti kan pinnya kan bukan 17. Kalau di sini kan pinnya kan dari 2 sampai 13. Berarti nanti menamai di programnya juga pakai 2, 3 bukan 17. Karena nanti enggak. Ini pakai, kalau pakai itu berarti kabelnya pakai micro USB. Dirimu kan sudah nyolok ke ini nih. Apa nih? Iya, koneksi ini bukan bukan di situ tapi di sini. Kabelnya berarti salah. Ini kabelnya benar nih ke sini dan ke sini. Kalau ini dan ke sini nanti ini komunikasi antar microcontroller. Yang saya pasang ini kan dari microcontroller ke modul sini, ke LED-nya. Jadi makanya suruh milih mau pakai Arduino Uno apa mau pakai Arduino Mega Pro Mini ini. Yang saya contohkan kan pakai Mega Pro Mini. Tapi kabel ininya harus pakai micro. Ini dirimu pakai kabel Type C kan? Oh micro bisa. Minta pinjam jadi. Ini sudah benar ininya, tapi kabelnya salah. Harusnya female to female. Nah, bukan itu. Ini juga bukan. Ini bukan. Yang dua-duanya ini female, ini female. Hmm. Ada banyak kok. 8 di bawah baris bawah paling bawah aja. 17, 17, 19 kan dari itu kan dari paling kiri kan. 17, 19 atau mau dilurus dari paling kanan boleh. Dari 31 nih paling kanan ke 8. Kan ada 8 tuh kan? Ya, 31 ke 8. Kemudian 29 ke 7. Runut aja habis itu
27 ke 6. Bisa? Paham? Sebenarnya runut aja, runut aja, runut aja. Ya, ya betul. Nggak apa? Terus kalau yang powernya Powernya ini ada GND kan, GND dan plus kan. Itu digambar di layar. Kan ada PIN, GND 5 voltnya. jadi GND sama 50 gitu. Nah, colok dua. Yang nanti GND ke G-nya situ, itu Fata diajak tuh. GND ke atas sana kan. Bukan. Situ ke situ. Oh yang di Konektor satu ya. power ke Plus ya. Bisa. Ini bisa. Ayo harus bisa karena ujiannya sendiri-sendiri. Ujiannya bukan berkelompok. Kalau berkelompok kan bisa diskusi kan. Ini kurang tuh kabelnya kurang. Ah, female to female-nya ada 10. Ya udah. Ya ini. itu langsung Cabut aja nih yuk. Cabut aja yuk. Yuk. dia langsung Ah, cabut aja yuk. Biar berikan ke kawannya. Nah, nah tambahan. Langsung bentuknya colok aja Pak. Urutan ini langsung Kalau 17 kan di sini Pak. Satunya di sini. ya, betul. Ini sudah benar ya, jangan sampai salah ya. Gende ke Gende juga. Ya, bismillah. Balik. Alhamdulillah. Nah, itu udah ada. Coba buka yang Blink tadi dulu di Arduino IDE-nya. Nah, coba diupload. Itu yang ya Mega Pro Mini-nya di select dulu. Mega. Nah, itu kan karena Rizky dan Aldi baru pertama kali kan dia muncul satu kan. Kalau saya ada tiga tadi kan munculnya. Karena ada modul sebelumnya yang sudah dipakai. Di file, kemudian examples, basic, basic, ada nggak? Oh. Blink, blink, blink. Apa di lupa ya saya? Ntar. Coba buka ini tadi ya. Ntar. File, examples, kemudian oh digital bukan basic. Digital, basic lah. Nih, basic bukan digital, basic, blink. Kalau sudah coba diupload Aldi. Hmm. Itu kan nanti kebuka file yang blink tadi. ini kampus aja Pak. Oh, pas yang Nggak, coba aja diupload dulu. Coba diupload dulu. Diupload. Kita nyoba blink itu untuk memastikan bahwa modul Arduino-nya itu berfungsi. Nah, ini kan udah berfungsi. Kalau berfungsi, nah itu ada nyala kan? Ada merah satu ini nggak masalah. Hmm? itu emang itu Memang itu yang dinyalakan. Kalau sudah itu baru kita modifikasi ke yang tadi ya. Ini nih. Kalau blinknya sudah jalan dengan normal, kita baru modifikasi ke yang ini tadi. Ini belum LED berjalan, baru modifikasi dua aja. Dua pin, pin 17 dan 19. Kalau mau nyoba satu dulu. Yang tadi kan yang LED built-in-nya tadi, yang blink itu di save as. Save as dulu, baru diganti. LED built-in-nya diganti dengan udah beres. Ya, dicoba bismillah dulu kalau ini. Enggak, untuk memastikan bahwa ini terus koneksinya jalan. Pasti kopinya jadi kopi anu nanti. Nah, kan jalan kan? Ya sudah jalan. Artinya koneksi power ini sudah jalan. Ini ada program sebelumnya. Sekarang ke yang tadi settingan meganya itu boardnya.
Nih, coba aja. Diklik sini nih. Hmm. Siapa namanya sih? Sipa, ya Sipa. Diklik. Nah, select boardnya. Jadi diklik Mega. Mega. Nah, ada kan yang 2560. Oke. Baik, nah sudah tercontreng. Karena itu kan baru pertama kali kan munculnya sih. Belum, belum. Itu aja, di select. Enggak, itu sudah ada USB-nya muncul belum? Ada kan? Ini, ada kan? Ini ada. Itu sih. Sebentar. Nah, ini kacamata dulu. Udah kelihatan. Oh, kenapa? Udah kelihatan USB? Nah, udah. Berarti dia tadi proses instalasi sih, Pak. Nah, udah di oke. Ini tadi yang 2560-nya. Nah, tadi dia proses instalasi aja. Tunggu sebentar. Nah, ya kan? Kalau misalkan yang ini aja diupload juga boleh. Tapi kalau prosedurnya kita pastikan dulu yang tadi yang saya sampaikan tadi. Di tools itu sih Pak. Terus kemudian itu kan ada Arduino-nya kan. Meganya ini sudah benar. Kamu udah benar. Bisa prosesornya ini kadang-kadang dia bisa ngawur ke situ. Makanya pada saat nanti ujian akhir dipastikan bahwa dia ke 2560. Karena kita pakainya yang itu. Ini 2560, ini 328. Kita belum pernah pakai yang 1280. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan masih ada error juga ini di programmer ini, programmer itu AVR ESP yang Mark II, yang K2 ya diklik aja. Nah, insya Allah sudah dipastikan bahwa bisa. Kemudian untuk ini bisa jalan kita pakai yang file, kemudian buka tadi yang link tadi, file examples, kemudian basic, nah ada link gitu. Jadi di sini andalan orang-orang yang kemudian baru pertama kali nyoba Arduino adalah link ini untuk memastikan boardnya jalan dengan benar. Ini kan isinya kan hanya anu SIPA aja. Bang. Turun ke bawah coba. Atau di maximize boleh ini. Ada peringatan apa tuh? Oh, udah. Oh, biar aja. Mungkin dia nyarankan untuk mengupdate atau apa. Tapi kan sudah versi terbaru nih. Udah di maximize saja nih. SIPA. Maximize ya itu. Diklik yang nah, tengah-tengah. Nah, itu maximize. Di scroll coba. Nah, udah paling bawah. Nah, kalau tadi kan saya hapus sih yang ini nih, karena ini kan komentar aja nih. Yang penting itu kan baris yang berwarna-warna ini. Nah, kalau sudah, coba lihat. Itu kan di LED built-innya kan tuh pin 13 sebenarnya. Ya. Nanti kalau tidak percaya itu pin 13, ganti LED built-innya itu ganti 13. Nah, sekarang ini dulu, di-upload dulu. Ini ada verify, ada upload. Kalau sudah di-upload, ada proses compiling. Compiling itu menerjemahkan ke bahasa mesin. Terus ada nanti proses uploading. Upload. Nah, ini kalau sudah di-upload dan uploading sudah selesai. Program yang tadi sebelumnya hilang, ketindih oleh program yang baru yang isinya blink yang hanya menyalakan satu LED kecilnya yang warna hidup, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, kalau misalkan ini kan kita bawa ini tersimpan dengan rapi di dalam chipnya, kita bisa cabut pasang lagi. Dia kan hidup lagi. Di sepeda motornya itu juga ada mikrokontrolernya yang standby nunggu Cipa menekan apa remote-nya unlock lock unlock lock atau alarm alarm apa canceling. Oke, kalau kemudian karena ini sudah terdihubungkan oleh Cipa dan kawan-kawan ke pin 17, pin 17 ke pin 1 kan, kemudian pin 31 ke pin 8. Silakan. Ini beda. Ini terbalik. Balik. Hmm. Habis itu kita coba ganti ini save as dulu, di save as dulu. Kita kan jangan mengganggu ini yang apa namanya bawaannya ini. Jadi di save as. Mau di situ. Ini kita sudah buatkan di dokumen ada Arduino. Beri nama aja boleh.
Coba coba satu boleh. Kalau saya beri namanya kelas 5 kelas 46 ya. Nah, usahakan jangan pakai dash, jangan pakai minus. Kalau mau pakai underscore atau pakai langsung aja disambung. Itu pakai spasinya kah? Jangan pakai spasi. Oke, nah. Saya. Nah, tadi komentar-komentar yang atas ini dihapus semua aja dulu. Biar tidak mengganggu kita. Ini hapus. Kecuali sisakan yang dari quote setup. Silakan. Lupa. Oh, kebanyakan. Ya, ya, itu. Lihat. Oke, Kalau eksperimen boleh. silakan. Silakan. Ya. Nah, nah, habis itu kita ganti sekarang. Itu kalau mau tidak mengganggu yang itu di copy paste yang pinboard itu baris tiga itu di copy paste bawahnya. Ctrl Z. Ctrl Z. Mantap. Copy paste bawahnya. Karena sertifikasi LSP itu ditunggu kayak gitu lah ini oleh asesornya. Ya, pinboardnya ganti yang LED build-nya itu ganti itu berapa? Mau yang 31, 17, acak boleh. Antara 17 sampai 31. Itu pada nomor berapa? 17 ya. Nah, karena itu yang kita operasikan pin 17, maka di sini juga harus diganti. Karena kan yang diberi data kan LED built-in. Udah copy paste aja dulu yang itu lagi sama yang dua baris ke 9 dan ke 9 dan 11. 9 dan 11. Boleh, kalau itu boleh. Kalau mau sampai situ. Yang mana? Enggak, itu biarkan aja. Jadi kan nanti dia nyala, yang ini nyala, yang di sini juga nyala. Tapi kalau misalkan itu tidak dipakai, yang baris ketiga itu dijadikan komentar aja. Berarti ini kalau mau dijadikan komentar, baris 9 SIPA sampai berapa tadi? Enggak, 9 sampai 12. Nah, select, habis itu control slash. Kontrolnya dipencet slash. Slash itu backslash ya gitu. Lalu untuk selectnya mati lagi. Control, kontrolnya dipencet sih Pak. Slash ya. Habis ini baru diganti-ganti. Di 17. Hmm. Itu perintah itu artinya digital write ke pin 17. Datanya apa? Datanya high ke low. Kalau mau diganti 0, 1 boleh. Karena kan datanya biner. Nah, itu kan low high kan. Nah, kalau penasaran coba diganti langsung 0, 1. Itu pin 17. Jadi baris program nomor 13 itu menghidupkan LED yang terhubung ke pin 17 dan baris perintah nomor 15 itu mematikan LED yang terhubung ke pin 17. Jadi itu artinya bahasa kalau dibahasakan ya. Kalau dibahasa manusiakan. Nah, sekarang sudah upload sih Pak. Dia biasanya otomatis simpan kalau sudah diupload. Nah, itu kan udah nyala. Dan ini masih tetap ikut enggak kan? Karena apa? Karena tadi kita matikan ini baris 9 sampai 12. 4 baris. Nah, kalau si pada kawan-kawan penasaran ini diganti 0 dan 1. Hmm. Naiknya jadi 1, low-nya juga. Itu biarkan sampai 17. Hmm. Itu kenapa si Arduino kemudian memberi high and low untuk membedakan karena kan ada angka yang terkait dengan pin, ada angka yang terkait dengan data. Jadi untuk membedakan itu pakainya dia high dengan low. Nah, kita coba lagi. Untuk membuktikan saja bahwa
itunya sama. Ya, selesai. Sama kan? Tidak ada perbedaan. Jadi kalau mau misalkan lebih suka angka 0 dan 1 sudah kan. Oh, beda ya. Oh, kalau angka bikinnya Itu deh. Kalau di angka itu kan ada misalkan kita bisa keselip nih. Ini angka apa data ya gitu. Kalau misalkan dia diberi high itu otomatis sudah data high. Kalau ini kan ada angka 17, bisa jadi nanti besok-besok kan kita pakai pin yang 0, misalkan pakai pin yang 1, itu kan agak-agak mirip jadi. Walaupun saya sampaikan itu kan berkali-kali, pin 1 dan 0 itu tidak digunakan di sini. Karena dua pin itu untuk koneksi USB nih USB. Ini dia pakainya pin 0 dan 1. Di sini kalau di sini pinnya 0 dan 1 nih. Itu yang terkoneksi ke USB kita ke laptop. Makanya kalau misalkan itu diganggu dua pin itu agak bermasalah pada saat kita nanti menjalankan banyak program yang lain. Sudah ya 17, sekarang coba tambahin lagi sih Pak di sini yang 19 131. Kalau biar jedanya jauh ini 31 langsung. Tapi pas aja tuh. Dari 13 sampai 16. Nah, dan 17-nya ganti 31. Nah, tanpa kita tambahin di sini dulu ya, biar biar dulu di situ. Kita beri data tapi kita belum setting di situnya. Kira-kira nyala apa enggak? 17-nya Siva bawa lagi satu, ganti 31. Ini Siva, ini si Shirley. Shirley. Itu Amalia. Amalia. Itu Fata. Ini si Selatan. Abdul. Ah. Udah bisa. Udah 31-nya. Sekarang dijalankan tanpa kita tambah di sini dulu ya pin mode-nya. Nah, harapan kita kan ini kan jalan nih dua dua lampu ini. Tapi ternyata pada saat di programnya ada nyala-nyala kan dia kan? Ada tuh nyala ke pada dia dipaksa diberi data tapi belum di setting bahwa dia sebagai apa namanya output. Makanya harus kita tambah di sini. Kita tambah satu lagi, pin mode-nya itu di copy paste untuk pin yang 31. Kadang-kadang kan kalau pas ujian akhir jadi keringat dingin gara-gara hanya satu baris program itu yang kelupaan. Sekarang lihat bedanya. Tadi kan nyalanya satu nyala terang, satunya nyalanya redup. Setelah diberi pin mode, nah, bisa. Oke. Sekarang coba buat lampunya itu bergantian nyalanya. Algoritmanya coba semuanya. Atau beberapa lampu, 5 lampu. Artinya kan pada saat ini nyala, sama sini kan, ini nyala, kemudian kita matikan, pada saat ini dimatikan yang P17, pada saat bersamaan kita nyalakan yang sebelahnya. Ya 19. Kemudian pada saat 19 ini kita matikan, berikutnya langsung kita nyalakan yang ini. Jadi di coding programnya itu tidak ada jeda antara menyalakan yang satu dengan mematikan yang lain. Bisa ditangkap? Sambil jalan perlahan. Nah, ini untuk anu aja untuk tambahan saja. Kalau misalkan ini saya cabut ya, 17 ya. Saya pindahkan ke sini. Itu pada saat tadi pin 17 memberi data high, di sininya dia memberi data ke sini. Kan kalau kita kembalikan ke sini kan, dia kelihatan. Itu kan dipasang lagi. Nah, balik lagi. Nah, coba dimodifikasi sekarang ya. Nanti kalau sudah yang lain-lain, mestinya lebih menarik karena ini kan hanya nyala biasa kan. Oke, lanjut dulu. Hmm? Gimana susunannya, Pak?
Oke, sudah. Ya sudah. Yuk, jalan. Untung bawa kabel inilah. Ini dasar HP ulun masih Oh. anu, Pak. Masih mikro, Pak. Belum upgrade ke anu, Pak. Besok jangan ditinggal lah, bawa terus. Karena kabelnya kayaknya kurang. Hmm? Mau yang pakai itu apa mau kayak pakai ini? Kalau ini berarti harusnya kabelnya yang female. Ah iya ini. Banyak banget kabelnya ini. Nah, cukup itu. Tapi kalau mau pakai yang sama yang kayak di slide pakai ini. Ini Arduino Uno, ini Arduino Mega Pro Mini. Tapi ini pakainya kabel USB micro. Ya itu micronya USB entah kemana nih ya, ini micro USB-nya. Tapi biar itu aja, dari ini aja deh. Tapi pinnya kan mulai dari dua, dua ke satu, tiga ke dua, empat ke tiga dan seterusnya daerah aja. Hmm, bisa. Perlunya 8. Ya, 8. Udah, jalan. Kamera mau. Apa aja ya? Bentar, bentar. Ini sudah jalan blinknya. Ini agennya tuh. Kalau blink tadi bang coba dibuka. File. Oh, sudah ada. Coba di upload. Terusnya dari belum coba programnya tadi apa? Programnya tadi apa, Pak? ASP, AVRI SPMK2. Mungkin belum itu nih. ISP. Ini sudah. Oh, ini belum dipilih nih. Nah, ini belum dipilih. Nah, ini kan jalan kan tuh. Nah, jadi hal sepele itu kadang-kadang pada saat ujian akhir itu harus diperhatikan. Nah, HPSR. itu kalau kadang dia sudah nyeting otomatis, tapi kalau misalkan masih bermasalah itu harus di setting programmer ini. Very SPMK Mark II. Tapi tadi kan tanpa kita pilih itu kan sudah otomatis jalan ya. Berarti tidak masalah. Hmm? Oh, yang program yang tadi saya coba dijalankan. Yang tadi. Yang baru tadi. Hmm. Upload dia sudah otomatis bisa nyeting. Apa error ini? Coba di setting lagi itu Arduino-nya. Pilih lagi enggak? Tadi pilihan boardnya. Nah, jalan tuh. Pinnya berapa? Pinnya berapa? Oh, karena itu 23 berarti itu pakainya yang ini nih. Kalau itu berarti ganti pinnya 17. Ah, 19. Kan ini kan pakainya 17, 19. Dah 21, 23.
25, 27 sama 31. 27, 29, 31. Tinggal 31. Oke, lock aja ya. Tapi dipahami itu kan ini sudah bahasa tingkat tinggi nih adanya cara memprogramnya gitu. Jadi harus harus yang sederhana itu dulu untuk memantapkan ininya, algoritmanya. Apa lebih kompleks lagi? Harusnya lebih kompleks lagi. Tadi kan sudah sampaikan. Bisa jadi yang nanti LED, segmen ini ataupun ini. Tapi kita punya yang apa namanya dot metrik yang lebih besar lagi. Kalau misalkan bisa materinya sampai situ, ke situ. Dah, tapi yang itu suka jadi duduk. Udah jalan? Yang bling sudah jalan. Kayak gini, Pak. Bling dulu. Sudah tadi kami minta nomor Pak. Itu pinnya pin berapa coba lihat. Pin yang atas. Pin itu kan tidak menggunakan pin 2, tapi ini pin 2. Itu aja, Pak. Karena yang digunakan kan dari 17 sampai 31. Boleh diantaranya itu 17, 19, 21. Oh. Boleh aja menggunakan pin 2, berarti harus diganti tuh. Cari pin 2-nya di mana. Boleh aja. Wah, pin 31 ya berarti ya. Ini saya pakainya 17 sampai. Udah bisa lagi di program itu. Nah, udah bisa. Nah, kemudian kalau bentar. Nih ya, kalau memprogram itu kemudian kita ingin mengganti nilai variabel dari sini ya, variabel dari delaynya, maka kita buat aja gini. Pakai T aja ya, T. Misalkan 1000 nih. Jadi sini kita ganti T semua ya, yang tadinya 1000 itu ganti T. Nah, nih. Jadi pada saat nanti kita mau mengganti atau mengubah nilai dari delaynya itu tidak perlu mengganti satu-satu. Kayak tadi kan di belakang Shirley dan kawan-kawan itu kan ganti satu-satu kan. Atau tapi ada di copy paste ya. Suatu saat misalkan diganti atau pada saat ujian akhir diminta delaynya sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir misalkan. Misalkan Tio tadi hari tanggal 16, kemudian 04 nih ya. 4 misalkan ya. Bentar. 425. Nah, misalkan ini agak kebanyakan ya. 16 dan tahun 25 nih. Maka pada saat kita nanti ganti ini kan semuanya terganti, tidak perlu kita ganti satu-satu. Caranya tadi yang angka 1000-nya kita ganti jadi T. Jadi nanti pada saat Tio ataupun Aji ataupun yang lain, Rizky atau Fata mau menyesuaikan dengan tanggal lahir ataupun tahun lahirnya itu tinggal tinggal diganti aja. Misalkan ini jadi 2005 ya. Jadi T-nya kita tinggal ganti di sini aja, tidak perlu mengganti di semua bagian dari delay-nya. Kalau delay-nya sama ya, nanti suatu saat ada juga kita pakai delay yang lambat, delay yang cepat gitu. Jadi kita buat dua. Dan kemudian kalau misalkan kita ingin mengganti kan tinggal dibuat saja di sini. Misalkan tadi ya, integer lagi. Ini T cepat. T cepat itu misalkan 100 nih.
T lambat. Kan tadi 2000, 2005 ya. Sekarang ganti nih. T T hidupnya 2005 ya, T lambat. Nah, di sininya T cepat. Ini boleh nih. Nah, jadi kita tidak perlu mengganti satu-satu sampai ke bawah, apalagi nanti banyak ya coding programnya. Jadi kita hanya perlu mengganti sekali saja di sini. Nah, ini untuk kawan-kawan yang online juga bisa melihat. Mudah-mudahan bisa diinikan ya. Nah, tadi kalau yang yang jalan ini kalau yang mau diganti tadi ya. Nah, ini ya kalau sudah mulai banyak seperti ini kan kita kalau harus mengganti satu-satu kelamaan. Jadi kalau misalkan kita ingin ganti waktu, delaynya tinggal satu aja cukup ganti, sudah semuanya akan ngikut. Ini kalau contoh yang banyak kan tadi ya. Kalau yang tadi ini yang sedikit. Ada yang masih belum bisa jalan programnya? Sudah? Oke. Ya. Kenapa dirimu tidak begitu yakin ya dengan desainnya? Ya, insya Allah sudah. Coba sekarang dibentuk. Berhasil. Ya, detect ke IG-nya Sinik menyebar. Karena ada yang suka ngupload ke IG-nya, jadi di detect ke Sinik menyebar. Oh ya, tadi ada yang penasaran. Itu sudah bunyi. Sebenarnya ini ada konektor satu untuk dicabut aja salah satu. Atau misalkan mau mencoba di pin yang lain boleh. Misalkan pin berapa pin sebelahnya 15 ya berarti ya. Nah, boleh kan? 15. 15 kalau ke sini. Nanti di programnya ditambahi yang pin 15 ya, pin mode-nya ditambahi, kemudian di programnya ditambahi. Male to female. Ya, female to female. Ya. Udah jalan? Nah, kenapa belum nyala tuh sininya? Ini belum nyala nih. Enggak. Ini harusnya nyala di sini kalau koneksinya benar. Coba cek lagi powernya itu. Positif, ya betul, Bu. Yang 5 volt, yang 5V di situ ke positif sini. Yang GND-nya kan ada 5 volt GND kan? Oh ya. Nah, kayaknya salah posisi deh. Bener gak sih? Ini kan ada positif, ada G kan? Nah, yang positif ke 5V-nya, yang GND ke G ke GND. Nah, coba colok lagi. Itu kan nyala kan? Dah, lanjut ke programnya. Yang blink dulu. Blink dulu. Dah, lanjut. Hmm. Segmen enggak. Enggak. Itu manual anunya. Kalau ini kan perlu library. Kalau yang segmen enggak. Langsung bisa.
Segmen sesuai kan, Pak? Ah, Ini harus ditabungin dulu ke sini baru. iya, materinya harusnya sudah sampai situ tapi kita terlambat materi. Coba-coba loh. Saya dengan bantuan AI juga sih. Jadi cabut kalau mau cabut atau masalahnya Kalau mau amannya dicabut aja USB-nya. dan enggak Nah, setrum ya. kesetrum sih enggak, cuman lebih amannya sebenarnya. Kan sayang laptop gamingnya. Nah, udah nyala tuh. Buzzer. Buzzer 5 volt. Udah sampai mana? Dah, jalan. Udah bunyi-bunyi. Iya, jangan itu. Enggak. Enggak ada ya? Heeh. Belum tahu. Kita nunggu pengumuman dari Prodi. Biasanya kan kalau sudah pertemuan ke-6 tuh ada pengumuman biasanya dari Prodi. Diminta minggu ke-7 sudah harus. Heeh. Karena kalau kita lewat juga, misalkan kita diperintahkan minggu ke-7 UTS, kita minggu ke-8 dan minggu ke-9 tuh di Prodi sama Prodi ditegur. Kenapa telat? Gitu. Iya, disentil ya. Gitu. Sentil. Tambah aja, tambah aja, tambah aja. Mumpung kita punya banyak pot, tambah aja. Kalau hmm? Display depan itu hubunginnya ke sini nggak, Pak? Yang ini. berarti Iya, ke sini. kasih tahu. Itu ada dua kalau nggak salah. Yang Nih dan ini. ini sama ini ya, Pak? Heeh. LCD itu ini. Ah. Berarti ini larinya ke sini. Hmm. Ada 8 ya, 8 pin, kemudian plus 4. 4 ini untuk memilih mau ini atau ini. Oh. Iya, tambah lagi 4 pin. Banyak banyak kabelnya tuh. Ini kebanyakan sih yang female nih male female. Tiga. Kurang. Satu. Hmm. Oh, dia, Oh, dia, bukan. dia. Hmm. Nah, ada, pas. Kalau lu ngizin belum, Pak? Ya, kenapa? Sudah? Udah puas ya. Biar Pak sedih rasa. Aku kan itu malah ulang Pak. Sudah puas. Taruh mana nih, Pak? Sini aja, Sini aja, Pak ya. Hmm. Hmm. Ini kampanye Iya, pinjam. Pak ya. Ini copot ya, Pak? Biar biar aja, biar aja. Biar aja ya.
Tuh, sudah? Sampai mana? Nih, bisa jalan? Blinknya jalan nggak? Blink. Di file itu contoh program yang ada di situ. Coba masuk ke file, examples, eh, basic, blink. Sampai jam berapa, Ji? Sampai jam berapa kita? Satu. Sekarang jam berapa? Udah biar dulu. Lagi asik mereka. Ya kita sudah selesai sebenarnya, tapi kalau misalkan masih penasaran, sudah 4% kita sudah mau pulang. Ya ini itu biarnya jadi penasaran biar ya dulu. Kalau yang mau keluar silahkan ya. Ini sudah waktunya sholat. Nah, sudah. Mantap. Sudah. Sholat dulu. Belum. Sebentar. Sebentar. Baik, presensinya sudah dihidupkan. Hmm. Oke, untuk yang sudah mau selesai, kita cukupkan dulu ya. Dan nanti ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama. Dua. Belum kelewat. Pesan udah mau udahan. Karena jam 11, soalnya. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama.